Saya melihat sosok seorang wanita berdiri di depan pintu melihat ke saya. Dan sosok wanita itu hanya sebuah bayangan wanita berambut panjang dan memakai gaun berwarna putih. Di balik wanita itu semuanya itu hanya kabut. Dan saya tidak bisa melihat jelas muka wanita itu. Itulah kali pertama saya melihat yang namanya makhluk halus. Halo, ketemu lagi dengan saya Henry. Saya ada satu pengalaman ketika saya masih SD yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya ingat ketika itu saya masih SD, papa mama saya enggak di rumah, dan saya mencoba untuk tidur. Enggak tahu kenapa malam itu saya enggak bisa tidur. Saya melihat ke pintu terus-menerus, dan saya melihat pintu kamar pelan-pelan terbuka. Dan ketika pintu terbuka, saya melihat sosok seorang wanita berdiri di depan pintu melihat ke saya. Dan sosok wanita itu hanya sebuah bayangan wanita berambut panjang dan memakai gaun berwarna putih. Di balik wanita itu semuanya itu hanya kabut. Dan saya tidak bisa melihat jelas muka wanita itu. Itulah kali pertama saya melihat yang namanya makhluk halus. Itu kali pertama saya melihat yang namanya makhluk halus. Karena di dalam rumah saya pada saat itu tidak ada seorang pun, tidak ada seorang wanita pun berambut panjang. Pertanyaannya, siapakah itu? Ketika saya kuliah S2, saya belajar human psychology dan saya belajar sesuatu yang menarik. Saya belajar bahwa otak kita nggak bisa membedakan apa yang real, apa yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita imajinasikan, yang kita ulangi terus-menerus. Otak kita itu nggak bisa membedain. Jadi ketika saya mempelajari itu, saya merasa ini sesuatu yang sangat interesting. Karena pada saat saya kecil, saya suka bohong ke teman saya bahwa saya melihat makhluk halus. Di sekolah, saya melihat makhluk halus di toilet, dan sebagainya. Dan itu saya tahu. Tetapi, saya jadi bertanya-tanya. Kejadian di rumah itu, seorang wanita berambut panjang itu, is that real? Ataukah itu hanya sebuah imajinasi saya, yang saya ulangi terus-menerus, yang akhirnya menjadi real, menjadi nyata di dalam pikiran saya. Bahkan kalau saya disuruh untuk membayangkan kejadiannya sepenuhnya, saya bisa secara detail membayangkan kejadian itu. Apakah itu real? Saya nggak tahu. Jadi apakah hubungan pengalaman makhluk halus ini dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kehidupan yang lebih baik? Banyak. Ingat bahwa otak kita itu nggak bisa membedakan apa yang real, apa yang kita imajinasikan, yang kita ulangi terus-menerus. It becomes real. Jadi kalau pemikiran kita itu, kita selalu berpikir, kita selalu berkata bahwa saya itu, yang di benak saya itu nggak pede. Katakan saya seorang sales, saya itu nggak pede, saya itu nggak pintar ngomong. Dan itu yang saya ulangi terus, pemikiran itu, imajinasi itu yang saya ulangi terus. Itu yang akhirnya otak saya itu percaya, itu yang hati saya percaya. Dan ketika saya bertemu dengan customer, itulah realitas saya. Karena kepercayaan saya itu bahwa saya itu nggak percaya diri, dan sebagainya, it becomes a reality. Sama halnya ketika misalkan dalam kehidupan, kita sering berpikir, kenapa ya kok orang lain bisa berhasil, kok saya itu nggak ada talenta yang sama dengan teman saya. Kalau Anda selalu berpikir Anda nggak punya talenta, guess what? Itu akhirnya imajinasi itu, bahwa Anda itu nggak memiliki talenta, itulah yang akhirnya menjadi kenyataan di dalam pemikiran Anda. Itu menjadi sesuatu yang real di dalam kehidupan Anda. Itu menjadi kepercayaan Anda, dan itulah realitas di dalam hidup Anda. Jadi apa yang kita pelajarin hari ini? Yang kita pelajarin adalah kita jangan mengimajinasikan hal yang negatif,
di dalam kehidupan kita. Jangan imajinasikan kita kurang talenta atau ketidakmampuan kita ini dan itu. Tetapi kita berpikir, kita imajinasikan yang positif. Bahwa kehidupan itu positif kepada kita. Bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Bahwa opportunity, peluang-peluang itu datang kepada kita. Dan itulah yang terus-menerus kita bayangkan, yang terus-menerus berputar di otak kita. Dan guess what? Itulah yang menjadi kepercayaan kita dan itu menjadi realita di dalam kehidupan kita. So, stop all those negative thoughts. Berpikir yang positif, ulangi terus-menerus. Life is good. God is good. I am blessed. Jadi, kehidupan Anda pelan-pelan akan diubahkan. I hope you all benefit from this sharing. Remember to like, share ke teman-teman yang bisa benefit juga. Dan jangan lupa subscribe. Dan I pray that, and I believe that success is guaranteed for you. See you in my next video. Bye-bye.